Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Nah, tubuh sehat tentunya merupakan idaman semua orang. Berbagai usaha dilakukan untuk memperoleh tubuh yang sehat. Mengapa? Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Nah, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku hidup sehat akan menghindarkan seseorang dari penyakit. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Fasilitas yang mudah terjangkau dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor keturunan. Faktor keturunan tidak bisa dihindari karena bersifat genetis. Oleh karena itu, jenis penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Nah, jadi tadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Itu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Nah, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah diantaranya adalah menerapkan pola makan yang baik dan bergizi seimbang, beristirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, selanjutnya, menari juga merupakan kegiatan yang menyehatkan. Kira-kira mengapa ya? Nah, karena dengan menari kita menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan menjadi lebih indah. Tarian yang ditampilkan oleh sekelompok penari membutuhkan pola lantai. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadikan tarian lebih indah. Nah, pada tema sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belajar macam-macam pola lantai. Masih ingat ya? Jadi pola lantai itu ada 4. Ada pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya apa? Peredaran darah terganggu dan akan menimbulkan banyak penyakit.
Jalan-jalan ke kota hujan. Naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Nah, kira-kira apa makna dari pantun tersebut? Nah, jadi makna pantun tersebut adalah kita harus selalu menggerakkan badan agar tubuh kita selalu sehat. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar. Letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo itu banyak orang berlatih tari. Di pendopo itu pula Siti dan teman-temannya sering berlatih menari. Tari kelompok. Nah, di sini ada seorang yang sedang menari kelompok. Secara berkelompok. Tari kelompok membutuhkan pola lantai agar antar penari tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Pola lantai bisa menciptakan kekompakan antar penari. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa pola lantai ada 4. Ada pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar. Apa itu pola lantai vertikal? Pola lantai vertikal adalah pola lantai di mana penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian ada juga pola lantai horizontal. Apa itu pola lantai horizontal? Nah, ini pola lantai di mana penari membentuk garis lurus ke samping. Kemudian ada juga pola lantai diagonal. Itu penari membentuk garis lurus menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai melingkar, berarti penari membentuk garis lingkaran. Nah, contohnya. Contoh tari yang menggunakan pola lantai horizontal, yaitu tari saman dari Aceh. Kemudian tarian yang menggunakan pola lantai vertikal, contohnya adalah tari perang dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada juga tarian yang menggunakan pola lantai diagonal, adalah tari Sekapursi dari Jambi dan juga tari pendet dari Bali. Kemudian ada juga pola lantai melengkung atau pola lantai melingkar. Contohnya adalah tari kecak dari Bali dan juga tari lenggong dari Bali. Apakah kalian ingin sukses? Jika kalian ingin jadi orang sukses, kalian harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, ini contoh sikap tanggung jawab di berbagai lingkungan. Di lingkungan keluarga, contohnya yaitu merapikan tempat tidur, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, dan sebagainya. Kemudian contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah, di antaranya adalah melaksanakan piket kelas, mengikuti upacara bendera, menjaga ketertiban kelas selama proses pembelajaran, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, di antaranya adalah melaksanakan ronda malam, mengikuti kerja bakti, mematuhi rambu lalu lintas, dan masih banyak lain. Nah, jadi sikap tanggung jawab itu harus kita lakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Seseorang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas tanpa harus diingatkan. Tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sikap tanggung jawab tentunya akan membuat diri kita dihargai orang lain, dapat dipercaya, dan juga dapat mendorong kesuksesan. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Kegiatan saling menjawab pantun disebut berbalas pantun.
Kegiatan berbalas pantun dapat dilakukan jika tema pantunnya sama. Nah, contohnya. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Nah, Bu Ratna pergi belanja ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.